Halo guys, welcome to Kertapati channel. Ini adalah kali pertama aku upload video. Mungkin harap dimaklumi ya guys. Ini masih pertama, jadi masih banyak kekurangan baik kualitas video, sound. Mungkin nanti bisa lebih baik ya guys di kedepannya ya guys ya, untuk presentasi berikutnya. Channel ini kita akan membahas khususnya terkait masalah ekonomi, baik makroekonomi, mikroekonomi, terus ulasan pasar, baik saham, obligasi, kripto, terus hot issue yang ada di pasar saat ini, riset. Oke guys, untuk pertama di konten pertama saya ini kita akan membahas, ini saya baru dapat ya guys, materinya. Ini sumbernya dari Kementerian Keuangan. Judulnya terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dengan judul mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ya guys ya. Kita nggak bahas semua ya guys ya, mungkin poin-poin penting aja ya guys ya. Oke, untuk saat ini di tengah gejolaknya perekonomian global, Indonesia termasuk ekonomi yang ya lumayan, bisa dibilang lumayan tangguh lah, lumayan kuat di tengah turbulensi perekonomian global ya guys ya. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di akhir tahun 2002 tercatat 5,3%, lebih bagus ya guys daripada tahun 2020 yang sempat minus mungkin sekitar 2%-an ya guys ya, akibat COVID-19 kemarin. Sekarang udah mulai rebound mendekati tahun 2019 pertumbuhan ekonominya. Oke, untuk kebijakan fiskal Indonesia sendiri, ini defisit fiskal sebelum dan sesudah pandemi ya guys, kita lihat di sini. Saat pandemi itu kita minus 6,1 ya guys ya, sekarang 2,4% terhadap PDB ya guys ya, udah mulai membaik ya guys ya untuk defisit fiskalnya. Untuk rasio utang pemerintah sendiri juga agak melandai ya guys ya, dibanding tahun 2020, dibanding tahun 2021. Sekarang posisi kita rasio utang pemerintah itu 39,6% terhadap PDB ya guys ya, lumayan bagus ya. Oke, kita skip aja lah ini. Nah, ini tantangan geopolitik ya guys ya, di tahun ke depan ini kayak makin berat. Ada beberapa katalis ya guys ya. Kita lihat, sorry guys, skip ya guys. Beberapa isunya itu terkait kompetisi geopolitik dan pergeseran kekuatan global ya guys ya. Ada beberapa poin di sini. Salah satunya adalah katalisnya ini perang dagang, reshoring, decoupling civil war ya guys ya. Adanya perang dagang ya guys ya. Ini terutama antara Amerika, Cina, terus dengan bloknya Rusia juga ya guys ya, ada perang dagang ya guys ya. Yang perlu kita waspadai terkait hal ini seperti gangguan rantai pasokan, terus ada ini ya guys ya, komoditas ya, terutama misalkan seperti ini ya guys ya, dari Rusia seperti biji-bijian ya guys ya, itu tentu mempengaruhi ini ya guys ya, pasokan dunia, terutama seperti biji-bijian seperti gandum ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya alasan kedua adalah adanya tren di dolarisasi ya guys ya, adanya peralihan dari penggunaan dolar Amerika dalam transaksi internasional seperti ini. Jadi perdagangan internasional sekarang udah mulai marah ya guys ya, jadi menggunakan mata uang negara lawan transaksi
prediksinya guys ya. Biasanya kalau misal seperti Indonesia dengan yuan gitu ya guys ya, itu udah mulai marak ya guys ya gitu. Terus adanya persaingan ekonomi negara maju dalam mitigasi perubahan iklim yang dapat menambah kompleksitas ya guys ya gitu. Oke, terus next saja bercepat. Ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF. Ekonomi global ditargetkan untuk tahun 2023 forecastnya sebesar 2,8%, terus tahun 2024 3% ya guys ya, lebih rendah ya daripada tahun 2022 sebesar 3,4%. Untuk proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global, IMF prediksinya tahun 2023 sebesar 2,4% year on year, 2024 3,5% year on year ya. Ini lebih turun dari tahun 2022 ya guys ya. Oke, ini kita waspadai ya guys ya, karena 2023 ini kayak ini bottomnya ya guys ya. Jadi patut diwaspadai, dan 2024 udah mulai pemulihan ya guys ya. Nah, untuk proyeksi pertumbuhan Indonesia ini dibandingkan negara G20 maupun ASEAN, kita lumayan ya guys ya, kita di posisi 5 ya guys ya, setelah Philippines, India, Vietnam, China. Kita lumayan bagus ya guys ya, di posisi 5% ya guys untuk proyeksi pertumbuhan ekonominya ya guys. Ini lebih di atas rata-rata perekonomian global sebesar 2,8%, dan ASEAN sendiri, ASEAN 5 negara ASEAN guys ya, sekitar 4,5% ya guys ya, dan lebih bagus daripada Yuna Euro ya, 0,8%. Nah, selanjutnya ini inflasi global, prediksinya udah mulai melandai ya guys ya. Kita lihat di Amerika inflasinya sekitar 4,9% year on year. Ini lebih rendah daripada tahun 2022 di Mei ya guys ya, sudah di atas sekitar 8% kalau nggak salah guys ya, untuk ininya inflasinya di 2022 Mei ya, puncaknya inflasi Amerika ya. Nah, untuk suku bunga acuan sendiri Amerika ini di level 5,25%, ini naik terus ya guys ya. Oke, terus Indonesia sendiri untuk inflasinya di tahun 2022 April sebesar 4,3, 2023 4,3%. Untuk tingkat suku bunga BI 7 days repo di 5,75. Dari data ini kita bisa lihat ya guys ya, untuk kita waspadai ini terkait ini ya, suku bunga acuan ya guys. Ini spreadnya udah mulai menyempit ya guys ya. Ini cuma terpaut ini ya 50 basis point ya guys ya. Jadi patut diwaspadai adanya nanti ada arus keluar ya guys ya, kalau sampai nanti The Fed menaikkan suku bunganya lagi ya guys ya. Nah, ini patut diwaspadai ya guys ya, kalau sampai dinaikkan BI, kalau prediksi saya sih harus menaikkan juga ya, untuk mencegah adanya mengurangi dana asing keluar ya guys ya. Gitu. Kalau untuk prediksi saya pribadi sih untuk Indonesia nih, kalau sampai dinaikkan nih antara 50 sampai 75 basis point ya guys ya, untuk di tahun ini ya guys ya, untuk mengantisipasi kenaikan Fed rate ya guys. Untuk tren pemulihan ekonomi Indonesia sendiri masih lumayan bagus ya guys ya. Di tahun 2023 kuartal 1 ini di posisi 5,03% pertumbuhan ekonominya. Ini lebih bagus daripada kuartal keempat ya guys, tahun 2022 sebesar 5% ya guys ya. Nah, kita lihat dari breakdownnya untuk komponen pengeluaran, ini lumayan bagus ya guys ya. Ini untuk
kuartal 1 aja itu udah kita lihat dari konsumsi rumah tangga itu hampir mendekati konsumsi rumah tangga full year di tahun 2022 ya guys ya. Jadi sekarang di kuartal 1 udah 4,5%, tahun 2002 full year 4,9. Dan untuk pos-pos yang lain berarti konsumsi pemerintah, investasi, ekspor maupun impor, terutama konsumsi pemerintah ya guys ya, ini naiknya cukup sangat tinggi ya guys ya, dari tahun 2022 itu minus 4,5%, ini sampai kuartal 1 udah 4% ya guys ya. Jadi prediksinya sih sampai full year itu ya masih terus ini ya guys ya, terus naik ya guys ya untuk konsumsi pemerintah ya guys, dan juga untuk pos investasi, ekspor maupun impor ya guys. Oke, untuk selanjutnya kita skip aja nih. Nah, tingkat pengangguran kita lihat di sini. Tingkat pengangguran terbuka kita lihat tahun 2023 ini jumlah pengangguran sebesar 8 juta orang ya, lebih turun dari tahun sebelumnya 8,4 juta orang. Terus untuk tingkat kemiskinan sendiri juga turun dari sebelumnya 9,7% menjadi 9,5% ya guys ya. Tahun 2022 itu lebih turun ya guys ya dari tahun 2021 untuk tingkat kemiskinannya. 2021 9,71%, tingkat kemiskinannya 2022 9,57%. Oke, untuk perkembangan laju inflasi, indeks harga konsumen sendiri Indonesia sampai April 2023 itu 4,3%. Trennya terus menurun ya guys, dari sejak Februari 2023 yang di level 5,5%. Jadi BI cukup berhasil ya untuk mengendalikan inflasi ya guys. Terus untuk core inflasinya sendiri juga untuk April sekarang di posisi 2,8%, lebih bagus dari Maret 2023 di 2,9% ya guys ya. Nah, untuk inflasi sendiri Indonesia berada di peringkat 10 ya guys ya, inflasi terendah ya guys ya, di level 4,3%. Tertinggi ini Argentina sampai 108% ya guys, dan Turki 43,7% ya guys. Kayak apa barang di sana mahal banget ya guys. Oke, untuk neraca transaksi berjalan ini cukup bagus. Kita lihat tren dari tahun 2020 itu minus 4,4 miliar dolar. Sekarang di terakhir 2022 plus 13,1 miliar dolar ya guys ya. Cukup bagus lah tadi berjalannya. Nah, ini untuk prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Lembaga Internasional IMF di 2023 proyeksinya 5% untuk pertumbuhan ekonominya. Bank Dunia 4,9, Bloomberg 4,9, OECD 4,7 ya guys ya. Dan untuk 2024 rata-rata semua menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia guys ya. Di 2024 diprediksi perekonomian Indonesia sudah mulai rebound ya guys. Katalisnya ini adalah prospek ekonomi global mulai membaik, terus pemilu 2024 berjalan lancar, adanya transformasi ekonomi seperti hilirisasi dan digitalisasi ya guys ya. Oke, untuk perkembangan laju inflasi proyeksinya dari World Bank, IMF maupun Bloomberg, proyeksinya untuk World Bank itu 2023 di sekitar 3,7, IMF 3,2, Bloomberg 4,0. Dan kompak ya mereka sampai tahun 2025 proyeksi inflasinya terus menurun ya guys ya. Ini bagus ya guys untuk
untuk kestabilan ekonomi ke depan ya guys. Oke, untuk pergerakan nilai rupiah ini prediksinya di kisaran 14.900 sampai 15.400 di tahun 2023. 2024 di kisaran 14.700 sampai 15.300. Jadi rupiah diperkirakan menguat ya guys ya untuk sampai akhir tahun 2023 terus sampai 2024 ya guys ya. Dan kita lihat juga cadangan devisa sendiri juga naik dari tahun 2022, dari sebelumnya 137 miliar dolar jadi 144 miliar dolar ya guys. Nah, ini untuk perkembangan dan proyeksi yield Sun 10 tahun ya guys ya. Di tahun 2023-2024. Ini proyeksinya di 2023 tuh kisaran yieldnya itu di 6,73 sampai 7,05 ya. Terus 2024 di 6,49 sampai 6,91 ya guys ya. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat ini untuk harga obligasi proyeksinya di 2023 terutama untuk obligasi pemerintah maupun korporasi yang triple A ratingnya, kemudian kan akan bagus ya guys ya untuk di tahun ini ya guys ya 2023 akhir sampai ini ya guys ya 2024 ya guys ya. Jadi kalau mau invest obligasi atau reksadana pendapatan tetap bisa nanti masuk mungkin ya di kuartal kedua ini udah mulai nyicil ya dikit-dikit ya, terus nanti agak porsinya ditambah lagi di akhir 2023 terus sampai awal 2024 ya guys ya. Cuma sadar investasi aja ya, cuma sekedar nasihat aja guys ya, disclaimer. Oke, terus untuk proyeksi harga minyak sendiri ini 2023 sampai 2024 diperkirakan turun dari tahun 2022 ya guys, di kisaran 80 sampai 85 dolar per barel di tahun 2023. Di tahun 2024 75 sampai 85 dolar per barel ya guys. Nah, ini juga harga minyak ini mempengaruhi harga CPO dan batu bara, komoditas utama Indonesia. Untuk CPO sendiri perkiraannya di 2023 itu di 980 dolar per ton, metrik ton. Terus untuk 2024 1020 dolar per metrik ton gitu. Jadi ini bagus ya guys ya untuk harga CPO, karena sekarang kalau kita lihat harga CPO sendiri itu levelnya sekitar 700. Oh, sekarang posisi di tanggal 1 Juli ini 696 dolar ya. Jadi ini kalau untuk invest ini udah bottom ya guys ya untuk harga CPO ya guys ya. Jadi prediksinya sih bisa rebound, ini terkait ada El Nino ya guys ya. Nah, untuk El Nino sendiri nanti terkait pengaruh terhadap CPO nanti kita jelaskan untuk konten selanjutnya ya guys ya. Oke. Terus untuk batu bara sendiri itu di 200 dolar per metric tons, terus di 2024 155 dolar per metric tons ya, lebih turun dari 2022 ya, di puncaknya ya guys ya di 345 dolar per metric ton. Jadi dihindari ya guys saham-saham batubara, kita hindari dulu dah, disclaimer lagi ya guys. Oke, kita skip. Nah, ini yang penting, asumsi dasar ekonomi makro. Kita lihat nih untuk pertumbuhan ekonomi proyeksinya 2023 tuh 5 sampai 5,3%. Ini bersama sama realisasi 2022 ya guys ya. Terus untuk
2024 itu 5,3 sampai 5,7 ya guys ya. Terus inflasi sendiri itu outlooknya itu 2 sampai 4% year to date. Kalau lebih bagus dari realisasi 2022 sebesar 5,51 ya guys ya. 2024 lebih rendah lagi ya guys ya. Terus untuk nilai tukar rupiah seperti kita bahas lagi lebih ini ya guys ya. Proyeksinya tuh lebih bisa lebih menguat lah terhadap dolar lah ya guys ya. Di kisaran kalau untuk 2024 itu 14.700 sampai 15.300 ya guys ya. Gitu. Oke, untuk suku bunga Sun 10 tahun ini realisasi 2002 itu 6,96, terus untuk 2023 itu 6,73 sampai 7,05, 2024 6,49 sampai 6,91 ya guys. Terus harga minyak tadi seperti kita bahas proyeksinya lebih turun dari tahun sebelumnya di 2023 dan 2024. Oke. Terus kemiskinan juga proyeksinya lebih turun ya guys ya, di level 7,5 sampai 8,5 di tahun 2023. Terus 2024 6,5 sampai 7,5, lebih bagus dari tahun realisasi tahun 2022 sebesar 9,57%. Ya sip aja. Oke, kita skip aja guys. Nah oke, skip aja nih, gak penting ya. Nih satu lagi ya guys ya, kita bahas ini yang terakhir deh, karena nggak enak juga kepanjangan. Ini mengenai ini ya, capaian pembangunan. Kita lihat dari tol yang beroperasi sekarang sampai akhir 2022 sebesar tol yang sudah beroperasi sebesar 2.687 km ya guys ya. Dibandingkan tahun 2014 itu 802 km. Jadi kenaikannya cukup tinggi ya guys ya untuk tol yang sudah beroperasi. Pembangkit listrik sendiri itu di 2002 itu 81,2 gigawatt pembangunan listrik listriknya, pembangkit listriknya. Terus di 2014 itu cuman 53 gigawatt ya guys ya. Terus untuk bandara udara di 2014 itu 237 bandara, 2022 287 bandara ya guys. Oke, terus untuk jalan umum itu 2014 itu 517.000 km, atau 2022 549.000 km ya guys. Terus kapasitas bendungan juga 2014 6,39 miliar meter kubik, 2022 16,96 meter kubik ya guys ya, lumayan tinggi ya guys ya. Untuk pelabuhan juga 2014 1655 pelabuhan, di 2022 naik hampir 2 kali lipat ya guys ya, di 3.157. Oke guys, cukup itu aja paparan saya pada konten kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di konten kita selanjutnya. Oke guys, thank you atas atensinya. Terima kasih dan Bisma. Bye.